Oke, selamat pagi, good morning bagi kita semua. Mungkin cukup banyak di sini belum kenal sama saya ya. Oke, jadi karena sudah 6 tahun gak datang, jadi saya bisa lihat dari wajah-wajah saudara, saya mulai bahasa Indonesia cukup banyak yang gitu kan. Jadi praktiknya nggak kenal. Oke, jadi saya memperkenalkan diri sedikit lagi. Kalau saya di sini nggak rasa kayak tamu atau orang asing, rasanya kayak keluarga sebenarnya. Nah, kenapa sekalipun udah lama nggak datang? Karena dua alasan sih. Cukup lama kenal Pastor Yudi dan Pastor Lita. Cukup lama ya. Saya rasa 10 tahun lebih pun ada ya kenal lah. Jadi udah kayak keluarga. Dan alasan kedua, kalau waktu dulu saya tinggal di Medan, selalu di Medan, bergereja di Medan, saya jemaat Agape Grace Family. Kan pastornya dipimpin oleh Pastor Iskandar dan Jenny. Oke, jadi saya pun ya jemaat ya dari keluarga yang ada di Medan ya. Oke, kalau 8 tahun yang lalu saya menikah, kayaknya ada foto suami saya, minta maaf saya nggak bawa dia hari ini karena dia melayani di Malaysia ya. Kalau saya pergi dia yang di sana orang paling ganteng di dunia pokoknya ada ya. Oke, jadi boleh lihat dia sekalipun dia nggak datang. Jadi 8 tahun yang lalu saya menikah, pindah ke Malaysia tapi tetap jalankan semua pelayanan misi, sekolah Alkitab, media itu semua masih dijalani dari Medan. Jadi kalau bahasa Indonesia saya agak Batak, ngerti lah, paham ya. Oke, agak Medan ya. Saya ini ke Indonesia tahun Horas, ada yang Horas ya. Saya ke Indonesia tahun 2003. Oke, tahun 2003. Jadi kalau saudara pintar-pintar, nggak usah terlalu pintar-pintar, hitung lah sebenarnya gampang. Ini tahun 2023, praktis sudah 20 tahun di Indonesia. Tapi memang 8 tahun belakangan ini lebih banyak waktu di Malaysia. Oke, jadi senang banget bisa datang sini hari ini. Seperti saya anggap keluarga aja ya. Anggap aja udah kenal ya, ya. Dan hari ini kita kan ini Miracle Sunday. Ya, kita buat temanya untuk Miracle Sunday. Nah, jangan memandang saya kayak dia yang lakukan mukjizat. No, itu udah salah ya. Jadi saya harap kita akan belajar hari ini ya untuk dua hal. Sebenarnya untuk dua hal ini ya. Satu, untuk saya harap saya bisa buat kita hari ini lebih mudah ya untuk satu terima mukjizat. Tapi karena kita semua di sini anak Tuhan, saya juga berharap saya bisa buat saudara juga untuk berani atau lebih mudah melayani mukjizat kepada orang lain. Jadi di kebaktian ini hari ini bukan soal kita hanya di sini akan terima mukjizat. Saya percaya akan ada yang terima mukjizat hari ini. Tapi saya juga harap ada yang keluar hari ini lebih berani untuk membawa mukjizat itu keluar kepada orang lain. Amin. Ya, setuju dengan saya ya. Jadi saya harap dua hal ini bisa terjadi hari ini. Nah, sebelumnya kalau saya jujur ya sama saudara, dulu kalau orang kasih tema Miracle Sunday gitu kan sama saya, ini Pastor Lita yang kasih ya, biar tahu ya. Oke. Kalau dulu orang kasih kayak gitu, kemarin pun saya terkejut. Saya udah lihat, ada social media ya, posting ya. Aku lihat posting saya di tag Miracle Sunday. Oh wow, oke, baru saya tahu ya ada Miracle Sunday. Oke. Tapi saya siap. Saya nggak merasa pressure. Saya nggak merasa tertekan. Suruh diumumkan Miracle Sunday, saya belum siap. Kenapa saya nggak rasa tertekan? Dulu saya seperti itu. Orang minta Miracle Sunday, mungkin saya mikir, oh gimana harus persiapan selama seminggu ini gitu kan. Nah, saya kemarin tiba-tiba lihat, ini sudah diumumkan Miracle Sunday gitu kan. Saya nggak merasa kayak, oh no, saya nggak siap gitu kan, I'm not ready gitu kan. Kenapa nggak merasa seperti itu? Karena memang saya belajar kalau itu miracle, kita sering salah fokus ya. Kita sering salah fokus merasa saya harus lakukan sesuatu supaya miracle itu terjadi. Tapi itu saya harap itu hari ini kita belajar dengan baik. Jangan pagi ini fokus saya. Kalau saudara fokus saya, susah terima mukjizat. Orang ini orang bule apa ini, orang ngomongnya terlalu cepat, orangnya nggak ininya. Kan pasti bisa salah fokus, nanti nggak terima. Makanya yang terpenting itu kita melihat hari ini bagaimana mukjizat terjadi atau bagaimana kita membawa mukjizat keluar kepada orang lain. Selalu itu Yesus. Only Jesus. Amen. Oke, kita buka dulu ini. Saya mau kita lihat Yesus melakukan mukjizat. Nah, ini Injil penuh dengan Yesus lakukan mukjizat. Tapi saya suka satu kisah ini di Yohanes 5. Oke, di mana berkata Yesus itu sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, Yesus sengaja pergi ke Yerusalem dan di Yerusalem itu dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda.
ada 5 serambinya. Nah, Besedek itu kan artinya kan mercy, ya, itu adalah rahmatnya Tuhan. Yesus pergi ke sana. Nah, bukan itu orang umumkan, bukan mereka posting di IG, Miracle Sunday diundang pembicaranya Yesus, gitu kan, nggak ada ya. Itu Yesus sendiri pergi ke sana. Bukan karena ada undangan, bukan karena ada promonya, ada KKR atau apa Miracle Sunday-nya, nggak ada. Yesus sendiri pergi ke sana. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi bayangkan aja ini kayak rumah sakit. Bayangkan aja ini adalah tempat penuh dengan orang sakit. Disebut di sini orang-orang buta, orang-orang gempang, orang-orang lumpuh, orang yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, di kolam ini mereka percaya pada waktu itu ya, nggak pernah Alkitab katakan ini benar atau tidak. Mereka percaya bahwa kalau itu ada airnya, ada goncangan airnya, mereka merasa seperti itu bukan malaikat turun atau sesuatu buat itu terjadi, dan orang yang pertama masuk akan sembuh. Jadi mereka di sini bukan lagi fokus kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, sebenarnya mereka lagi fokus untuk menunggu satu hal yang akan terjadi di kolam ini. Nah, Yesus datang. Jadi mereka semua lagi fokus kolam. Itu hanya harapan mereka terima mukjizat. Dan mereka nggak sadar di tengah-tengah itu sumber mukjizat Yesus sendiri itu masuk. Kalau kita lihat ayat yang berikut, ayat yang kelima. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, dulu saya baca ayat ini nggak terlalu paham berapa lama sakit. Mungkin waktu saya baca ayat ini masih muda, masih usia 15 tahun, 20 tahun, kayak gak terasa gitu kan. Tapi sekarang usia saya sudah 40 tahun, jadi terasa ya. Kalau itu 38 tahun lama ya, terasa banget gitu kan. Itu seperti seumur hidup sakit, ya nggak bisa bayangkan. Nah, dulu kalau saya bersaksi sedikit, dulu saya pernah sakit. Saya pernah dulu itu lahir dengan penyakit di perut saya, buat saya alergi semua makanan. Ya, bukan semua lah, tapi banyak sekali, terasa kayak semua waktu itu. Dan saya baru sembuh usia 18 tahun. Jadi pernah saya rasakan lama sakit, 18 tahun sakit. Itu pun bagi saya, kayak wow lama banget sakit ya. Tapi ini pun lebih lagi, 38 tahun. Jadi bisa bayangkan orang ini bukan aja sakit ya. Aku rasa orang ini bukan aja sakit, tapi kayak depresi. Ya kan, kalau orang yang begitu lama dalam situasi yang sulit seperti itu bukan aja masalah fisik lagi ya. Itu udah masalah jiwa, udah masalah mental, ya udah masalah hati, udah lebih dalam. Jadi perkataan yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Nah, aku merasa keadaan itu bukan aja sakit. Keadaannya mungkin putus asa. Keadaan itu depres gitu kan. Keadaan seperti apa gitu kan. Gak ada harapan. Seperti itu. Berkata kepadanya gitu kan. Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Nah, saya lihat di sini Yesus luar biasa sekali. Yesus datang kepada orang ini gak buat susah-susah. Yesus langsung tanya aja. Pertanyaan yang paling gampang dijawab. Gak ada yang lebih gampang dijawab daripada ini. Orang kan lagi berbaring sakit. Gitu kan Yesus tanya, do you wanna be healed? Ya, maukah engkau sembuh? Paling gampang dijawab. Kayak aku tanya saudara hari ini yang lagi ada mungkin masalah apa dalam hidupmu. Like, do you want a miracle today? Ya, mau gak menerima mukjizat hari ini? Pasti gampang aja jawab yes. Ya kan gampang gitu kan jawab yes gitu aja kan. Tapi orang ini pun begitu salah fokus, begitu depresi, begitu putus asa, begitu nggak menyadari itu Yesus yang tanya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sebenarnya perlu jawab, ya. Do you want a miracle? Ya. Orang ini nggak jawab gitu, dia, aku nggak bisa terima karena aku begini. Keadaanku begini. Orang lain begini. Dia kan lagi membahas banyak kecewaannya. Ya, all the disappointments. Ya, semua kecewaan dalam 38 tahun ini. Dia nggak menyadari bahwa sebenarnya sumber mukjizat, tanya aja mau nggak sembuh. Dia lagi fokus yang lain. Dan kita mungkin merasa di sini, oh kalau gitu nggak sembuh lah dia.
Ya kan, dia lagi fokus kecewaan masa lalu, dia nggak fokus itu Yesus, dia pun gimana-gimana, oh nggak layaklah sembuh. Mungkin itu dalam pikiran kita ya. Tapi kalau kita lihat ayat yang berikut, ini buat saya heran. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, mengangkat tilamnya dan berjalan. Pernah nggak baca ini bingung? Kita bingung kenapa? Karena kita merasa terima mujizat itu sulit. Tapi kok Yesus buatnya gampang? Orang pun salah jawab. Orang pun gak undang Miracle Sunday. Ya, orangnya pun masih bahas yang lama. Orangnya pun gimana. Orang ini yang mungkin paling sulit di antara semua. Tapi Yesus masih sembuhkan. Pernah gak dia merasa gak logika gitu kan? Yesus dia salah jawab loh. Kan kadang kita mau koreksi Yesus gitu kan. Yesus, dengar gak tadi ya? Dia salah jawab loh. Ya kan? Yesus tahu dia salah jawab. Yesus sudah tahu dia dalam keadaan depresi putus asa. Yesus sudah tahu. Tapi Yesus datang memang untuk sembuhkan dia bukan karena dia layak. Bukan karena dia apa gitu kan. Jadi aku mau katakan hari ini ya. Don't make miracles difficult. Kalau Yesus membuat itu mudah gitu kan. Yesus buat itu simple. Jesus made it easy. Kita yang kadang-kadang mempersulitkannya. Kita yang kadang-kadang merasa Yesus datang itu interview kita sebelum terima mujizat. Yesus gak pernah interview orang sakit. Ya kan, kita merasa Yesus datang tanya dulu, how big is your faith? Berapa besar imanmu? Ya kan? Ini sudah fokusnya benar atau enggak? Tadi waktu ambil perjamuan ada fokus benar enggak? Gitu kan? Kita merasakan Yesus kan interview ya. Padahal Yesus di sini tanya paling gampang, salah jawab pun masih mau menyembuhkan. Itu kan menunjukkan hatinya, amin. Itu menunjukkan hatinya. Jangan kita yang merasa, aku belum siap. Yesus sudah siap. Kenapa kita yang membuatnya kayak susah gitu kan? Kenapa saya katakan ini? Karena saya dulu seperti itu. Kan aku waktu masih muda sakit. Nah itu susah bagi saya. Saya sakit itu pada masa muda. Padahal waktu itu saya suka olahraga. Saya masih sekolah SMA waktu itu. Ya kan? Terus banyak orang mau datang doain saya. Tahu nggak? Ini saya jujur lah kita keluarga di sini, oke? I'm honest ya. Aku di luar kayak gini, terima doanya. Tapi di dalam hati nolak semua. Kenapa nolak? Bukan karena nolak orangnya atau gimana. Kadang-kadang itu juga lah. Tapi ya kan, jujur ya, oke? Tapi lebih kayak karena menolak dari diriku. Aku udah tahu lah. Pasti nggak sembuh lah, imanku belum ini. Aku udah lama pun nggak berdoa, aku udah pun gini, aku pun gini. Jadi apapun yang orang katakan waktu itu, aku benar-benar nolak itu semua. Karena saya merasa saya belum siap. Saya merasa yang saya perlu itu mujizat besar. Jadi saya merasa ini bukan kayak sakit flu, ini adalah penyakit yang sampai hari ini nggak ada obat, nggak ada dokter yang sembuhkan di seluruh dunia. Jadi saya merasa untuk mujizat yang saya perlu, I need a big miracle, mujizat yang besar. Oh, saya harus benar-benar lebih siap, lebih ini. I made it difficult. Aku yang buat susah bagi diriku sendiri. Nah, saya bersyukur waktu saya usia 18 tahun, saya masuk sekolah Alkitab. Dan di situ saya belum belajar kesembuhan, belum ada ini itu gitu kan. Hanya saya mulai dengar tentang Yesus. Saya mulai sadar kalau Yesus sudah ambil setiap sakit penyakit di kayu salib, ngapain saya masih menderita sakit? Kalau Yesus sudah menderita, aku nggak perlu menderita. Aku nggak perlu nunggu satu saatnya yang sempurna, yang ini, yang itu, sampai waktunya sempurna dan imanku sempurna dan kebaktian merasa hadiratnya sempurna, urapannya, pengkhotbahnya sempurna. Menunggu itu semua kapan jadinya? Tapi aku sadar gitu aja, kalau Yesus sudah menderita bagiku, aku nggak perlu menderita lagi. Simple. Malam itu aku langsung sembuh sampai hari ini. Itu Yesus ya. Jadi kadang-kadang sayangnya kita orang yang udah terima keselamatan. Sebenarnya the biggest miracle, mujizat yang terbesar, itu keselamatan. Amen. Kita bisa terima loh, roh Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Kita dijadikan anak Allah. Haleluya. Kita terima hidup kekal.
Kita jadi ciptaan baru, kayak nggak ada mukjizat lebih besar dari itu. Dan kita semua tahu, aku percaya ini ya, God's Beloved Church, aku tahu ya udah pengejaran benar di sini, ya. Oke, pasti kita semua, bahkan semua orang di dunia mengakui itu hanya karena kasih karunia. Amin. Tapi anehnya saya temukan, kadang-kadang orang yang udah paham kasih karunia, udah tahu, ya keselamatan bukan karena apa yang saya lakukan, semuanya karena Yesus, semuanya kasih karunia. Tapi tentang pergi keluar doain orang, oh belum siap. Aku imanku belum, aku masih belum. Hah? Mukjizat terbesar keselamatan udah terima? Kayak mudah sekali. Kasih karunia percaya saja, tapi untuk menerima atau melakukan mukjizat, oh itu lebih susah. Mana mungkinlah itu lebih susah daripada keselamatan. Betul nggak? Jadi Yesus yang sama yang beri keselamatan oleh kasih karunia adalah Yesus yang sama yang beri mukjizat oleh kasih karunia. Amin. Jangan kita kayak lebih meninggikan mukjizat daripada keselamatan. Kan nggak masuk akal. Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini ya, jangan kayak meninggikan sekali sesuatu yang kita lihat Yesus melayani dengan begitu mudah kasih kepada semua orang. Ya mungkin ada yang bilang, oke, tapi ini kan Yesus, di kisah ini kan Yesus secara langsung datang sebagai manusia. Waktu itu kayaknya memang gampang mukjizat terjadi. Itu kan Yesus gitu kan. Kayaknya saya lihat ada satu kisah, di ini Injil Yohanes 5, sama satu kisah lagi di kisah para rasul, yang benar-benar mirip. Benar-benar mirip. Nah, karena saya rasa Yesus kasih ini mungkin dua kisah yang begitu mirip. Supaya kita bisa lihat bukan saja hal-hal seperti ini terjadi. Yesus berjalan sebagai manusia. Tapi saya suka sekali kisah para rasul. Kenapa? Karena itu beri kepada kita satu gambaran teladan. Kita yang di dalam perjanjian baru. Gak ada Yesus sebagai manusia lagi. Yesus sudah naik ke surga dan kita menerima dia sebagai roh dalam kehidupan kita. It's the new covenant ya. Kisah para rasul itu adalah perjanjian baru. Seperti yang kita hidupi hari ini. Amin. Kalau kita buka di pasal 3. Nah ini pada satu hari menjelang waktu sembahyang. Yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi mereka hanya pergi kayak biasa. Mau pergi berdoa. Itu cara mereka, ibadah mereka. Ini pun sekali lagi gak ada pengumuman bukan Miracle Sunday pun mereka pergi kayak gitu. Ini ya biasa ya. Bukan Miracle Sunday salah ya ini Pak ya. Maksudnya kan, saya mau kita tanggap mukjizat terjadi di Miracle Sunday. Tapi mukjizat juga terjadi di luar Miracle Sunday. Amin. Oke. Nah di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Nah ini nggak katakan tahunnya di sini, tapi di akhir-akhir kisahnya kita tahu itu sekitar 40 tahun. Nah ingat, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit. Ini kayak mirip-mirip orangnya yang sekitar 40 tahun. Kalau kita 40 tahun, merasa 38, 40 dekat ya, bersama ya, oke. Jadi yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus tiap-tiap hari orang itu meletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang ini minta-minta. Orang ini juga saya merasa sama seperti yang tadi, Bapak kita baca tadi, orang putus asa, gak ada harapan, sudah lama sekali dalam keadaan seperti ini. Nah dia ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah, dia minta uang. Oke, dia minta sesuatu seperti itu. Ini hal yang biasa ya. Nah kalau kita lihat ayat-ayat yang berikut, di ayat yang keempat, nah mereka menetap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menetap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah banyak orang di sini merasa, oh orang ini langsung beriman, terima mukjizat. Tapi aku rasa enggak. Kalau menurut saya, dia hanya pikir dia akan terima uang banyak. Kan kalau orang-orang diam-diam kasih, itu bukan 1.000, 2.000, 5.000 ya kan? Diam-diam. Tapi kalau dia minta, mereka bilang, lihat saya. Oh ini amplop besar gitu kan, itu mungkin ya. Kenapa? Karena Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Berarti orang yang lagi mikirin uang. Kayak kan? Nah aku banyak orang gunakan ayat ini untuk mengatakan Petrus miskin gak ada uang. Aku rasa bukan itu loh.
Maksudnya dia kan mau cut pikiran yang lagi mana uangnya gitu kan. Oke, jadi berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kenapa saya bisa katakan yang Bapak ini agak mirip dengan Bapak yang tadi di Injil Yohanes? Karena orang ini pun nggak kelihatannya fokusnya benar, ada iman besar, siap untuk mukjizat. Mereka pun berkata, berjalanlah, orangnya masih duduk. Hah? Ya kan? Dia masih belum berbuat apa-apa. Dia nggak berdiri. Nah mungkin kita pun merasa juga nggak layak loh. Tindakan imannya mana gitu kan? Semua hal yang kita merasa perlu untuk menerima mukjizat, dua-dua mereka nggak ada. Mereka kayak benar-benar orang yang paling gak layak. Itu baik Yesus sendiri jumpain, atau ini Yesus melalui Petrus dan Yohanes, Yesus tetap sama. Yesus tetap sama. Kita bisa lihat di sini, Petrus akhirnya memegang tangannya, membantu dia berdiri. Nah seketika itu juga, kuat kaki dan mata kaki orang itu. Sembuh. Kita baca dua kisah ini, kayak gak logika. Semua yang kita pikir kewajiban untuk mukjizat, mereka gak miliki. Hanya yang sama dalam kisah ini apa? Nama Yesus. Hanya satu hal yang mereka memiliki yang sama. Petrus kan katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Di dalam kisah ini, kita bisa bandingkan dua kisahnya. Orangnya gak layak, orangnya sama-sama putus asa, mereka pun kelihatan gak ada tindakan iman, mereka pun kelihatannya belum siap untuk terima miracle. Tapi kok sama-sama sembuh. Kenapa? Karena hati Yesus gak pernah berubah. Amin. Nah itu Yesus, baik dia berjalan di dunia ini Yesus, ataupun melalui Petrus dan Yohanes, itu sama Yesusnya mereka bawa. Hati Yesus gak pernah berubah. Nah saya mau kita sadar, apakah bisa terjadi mukjizat, miracle, in Miracle Sunday? Ya pasti, tapi mukjizat juga terjadi di tempat biasa. Miracles itu the extraordinary ya. Miracles adalah yang luar biasa, tapi terjadi di mana? Di tempat yang biasa, in the ordinary. Miracle itu adalah yang extraordinary, yang luar biasa, but it takes place in the ordinary place. Tapi terjadi di tempat biasa. Kadang-kadang kita hanya merasa ya, mukjizat itu hanya terjadi kalau merasa urapan yang luar biasa. Semua nyanyi sempurna sampai wah gitu kan. Terasa sekali, oh baru terima mukjizat. Sebenarnya itu nggak alkitabiah. Itu nggak alkitabiah. Mereka bukan pergi berdoa dulu, bawa urapan dari doa, keluar dengan nyanyi-nyanyi, bawa tim keliling gitu kan, baru doain. Ini masih mau pergi belum berdoa loh. Masih pergi untuk berdoa. Nah bukan, jangan ambil salah khotbah saya ya, saya harap semua dewasa. Oh Pastor Susan itu bilang gak usah berdoa gitu ya, jangan ya. Bukan itu maksud saya ya. Maksudnya kadang-kadang kita merasa harus begini dulu, baru terima. Atau baru bisa melakukan. Padahal di sini, mereka masih di jalan untuk pergi berdoa. Lakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, setiap hari pergi ke sana. Bahkan kalau tahu ya, setiap hari mereka lewat dia. Setiap hari lewat dia. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena di pasal sebelumnya katakan setiap hari pergi ke sana. Dan di pasal ini katakan setiap hari orang itu diletakkan di situ. Praktis setiap hari lewat. Kadang-kadang kita pikir ya, Petrus ini kayak robot mukjizat. Miracle robot. Keluar dari rumahnya, dong, kan orangnya sembuh gitu kan. Tapi bukan itu. Sebenarnya dia lewat orang ini setiap hari lewat. Tapi hari ini kayaknya lihat sesuatu. Wah bisa terjadi. Dia berani untuk melakukannya. Makanya saya merasa ini, apakah kita bisa terima hari ini di Miracle Sunday. Tapi saya harap bukan saja Miracle Sunday. Miracle Monday, Miracle Tuesday, Miracle Wednesday. Amen. Dan bukan saja saya kumpul di sini. Ke tempat kerja, di rumah, jumpa sama siapa. Amin. Karena Yesus nggak batasin.
Yesus nggak buat kayak hanya bisa terjadi di tempat seperti ini, seperti ini. Kita kadang-kadang merasa ya kalau dalam ibadah seperti ini lebih terasa. Kita suka ya ikut perasaan. Tapi saya mau bilang sama kita ya saudara, miracles itu nggak ikut perasaan. Kita yang merasa harus, perasaan harus begini, semangatnya begini, imannya begini, pengurapannya begini. Saya nggak merasa apa-apa, nggak ada apa-apa terjadi. Itu salah. Yesus nggak pernah bilang itu semua melalui perasaan. Saya pernah ya, ini kita keluarga ya jujur, ada yang nonton online pun nggak apa-apa ya. Oke, saya pernah ya begini ya, khotbah di satu gereja. Setelah khotbah ini di Medan, setelah khotbah ada bapak ibu suami istri datang kepada saya. Istrinya berkata kepada saya, Susan tolong lihat suami saya ini, dia sakit kanker, sudah stadium 4. Kami berobat ke Malaysia, mereka sudah angkat tangan suruh pulang saja. Jadi kami pulang dengan memang tahu, ya dia tidak punya banyak waktu lagi. Ini mau ambil waktu saja dengan anak-anak. Maksudnya udah siap-siap ya. Jadi kan semua udah gak ada harapan lagi, udah gak ada yang ditemukan lagi yang bisa membantu dia. Tolong Susan doakan. Dengar seperti itu loh, kanker stadium 4. Nah dalam kita manusia, kalau mereka bilang sakit flu, siap doakan, ya kan? Ya kan? Ini kanker stadium 4. Jadi kita kan manusia yang agak kayak, lebih susah gitu kan. Tapi enggak, Yesus datangin orang mungkin yang paling susah. Dia di rumah sakit seperti itu kan cari yang udah paling lama pun sakit. Yang paling susah, dia nggak ada level-level. Ini level miracle-nya begini, ini levelnya begini, ini. Kita aja manusia nggak pernah di Alkitab ceritakan level. Haleluya. Ya kan? Nah itu saya mau doakan mereka. Oke, ini jujur ya, jujur. Gak merasa apa-apa. Saya pun pernah bilang ini ya, kadang-kadang saya doakan orang. Tangan saya gemetar bukan karena pengurapan. Tangan saya tuh gemetar karena ketakutan ya, jangan salah ya. Dia diurapi gitu kan. Padahal gak merasa urapan itu, takut itu ya kan. Saya doakan orang bapak ini tidak merasa apa-apa. Saya pulang, jujur ya, saya pulang nangis. Karena saya tahu ini seorang bapak punya anak kecil dan saya nangis. Saya merasa nggak ada apa-apa terjadi. 1 tahun kemudian, saya khotbah di gereja yang sama. Tiba-tiba ada orang yang datangin saya. Saya minta maaf sekali kalau saya nggak ingat saudara, itu bukan karena saudara nggak penting, saudara penting bagi Tuhan. Saya orang yang memang lupa-lupa semua ya. Nama, wajah lupa semua, maaf ya, maafkan saya. Jadi ada seorang ibu datangin saya nggak kenal itu siapa. Dia mulai cerita, Susan, aku cari-cari kamu. Aku kemarin minta dari gembala nomor kamu. Aku mau cari kamu, kasih kabar yang luar biasa. Aku mau cerita tentang suami saya. Saya lihat dia, gitu. Padahal nggak tahu siapa ya kan. Jadi sorry lah kalau saya senyum kayak gitu sama saudara. Ya, halo gitu kan. Tapi nggak ingat ya, nggak ingat. Dia cerita kayak gitu semua. Terus dia mulai cerita yang buat saya ingat. Suami saya sekarang sehat-sehat, baru dicek up lagi, dan mereka menunjukkan itu kankernya 0,00, nggak ada lagi sama sekali sembuh. Aku pun, dia keluar, memang ini bukan saja karena saya lupa-lupa ya, dia orang yang nggak bisa kenal lagi, karena orangnya dulu kan kurus, sakit-sakit, sekarang udah sehat. Saya sadar, bapak ini, padahal dari perasaanku, doain dia, gugup, takut, sedih. Kan itu seharusnya kita pikir, kita melayani mukjizat, seharusnya beriman, kuat, semangat. Saya doain dia, gugup, takut, sedih. Jadi gak masuk akal. Bagaimana mukjizat terjadi? Karena Yesus. All because of Jesus. Amin. Jadi kita sering kan mau tahu gitu kan bagaimana itu terjadi. Dia lakukan apa atau Susan lakukan apa, itu salah semua. Semuanya tentang Yesus. Amin. Amin. Jadi bagi yang mau terima mukjizat, bagi yang mau lakukan mukjizat, ingat semuanya itu adalah Yesus. Saya pun buat poin yang begini ya. Jangan pandang yang terima mukjizat, pandanglah Yesus sumber mukjizat.
Kalau saudara datang hari ini Miracle Sunday, terus lihat orangnya bicara begitu, ngomongnya cepat, aku pun nggak ngerti. Itu nggak apa-apa menurut saya, sorry ya. Saya memang orang yang ngomong cepat. Terus tadi mereka pun kasih saya espresso lagi, udah wow gitu ya. Greg jadi hebat. Pasti semua pengkhotbah hyper di sini ya. Dikasih espresso lagi sebelum khotbah ya. Jadi saudara pun rasa nggak ngerti. Tapi maaf ya, sorry ya, it's okay. Kenapa it's okay? Karena saya bukan yang membawa musishat. Amin. Gak suka saya, oke, gitu kan. Gak merasa saya dirapi Tuhan, aku oke. Kenapa? Karena memang musishat itu bukan dari saya. Dan kita harus sadar itu. Kadang-kadang kita merasa, oke, mungkin saya bisa terima, tapi saya gak bisa layani musishat kepada orang lain. Kenapa saya gunakan kata layani musishat? Bukan kita melakukan musishat, Yesus yang lakukan. Yesus yang melakukan, jangan bilang kita yang lakukan musishat. No, Yesus yang melakukan. Itu hanya melalui kita. Bagian kita seperti bagian Petrus saja. Oh, dalam nama Yesus berjalan. Kan itu bagiannya Petrus. Bagiannya dia tahu dalam nama Yesus. Yang lakukan musishatnya Yesus. Amin. Kemarin itu bulan Juni, saya sering buat kayak penginjilan. Seperti KKR, tapi itu karena penginjilan di daerah di mana mungkin tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Kami panggil itu festival. Ya, festival kesembuhan atau festival musishat seperti itu. Nah, kemarin itu bulan Juni saya mau lakukan 2 malam di daerah yang mungkin banyak orang belum dengar nama Yesus. Jadi saya pun kasih 1 malam, sering 2 malam, saya kasih 1 malam sama satu tim saya. Mungkin itu dari staff saya atau alumni dari sekolah Alkitab. Saya biasanya bagi ya supaya mereka ada kesempatan. Nah, ada satu orang dari tim saya udah lama ikut pelayanan sama saya. Dia sebenarnya bilang, saya mau ambil kesempatan khotbah ya dalam acara seperti ini. Tapi saya takut. Kenapa takut? What if nothing happens? Gimana kalau nggak ada apa-apa terjadi? Nah, saya merasa itu selalu dalam pikiran kita. Kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara, percaya Yesus lakukan musik? Percaya gitu kan? Apakah keluar berani doain orang sakit? Sering kenapa nggak berani? Kita selalu tanya ini. Kalau saya doain mereka, gimana kalau nggak ada apa-apa terjadi? Betul nggak? Selalu kita pikir seperti itu. Padahal itu bukan bagian kita. Kan Yesus nggak pernah katakan kita yang harus menghasilkan musishat. Yesus katakan apa? Kita beritakan Injil dan kita layani saja. Apakah mereka sembuh musishat terjadi pada saat itu? Atau nanti mereka melalui proses kesembuhan atau apa nanti? Atau bagaimana apa yang terjadi? Itu bagiannya Yesus. Jadi dari tim saya ngomongnya gitu. Gimana kalau nggak ada apa-apa terjadi? Terus aku bilang ke dia, itu bukan urusanmu. Sebenarnya aku yakin pasti sesuatu terjadi. Karena bagian kita di mana kita membawa nama Yesus. Itu ada kuasa Yesus. Kita nggak perlu orangnya pribadinya Yesus datang tangannya begini. Petrus katakan ini, dalam aku berikan kepadamu apa yang kumiliki. Demi nama Yesus terus. In the name of Jesus. Dia hanya memiliki nama Yesus. Nama Yesus itu adalah kuasa Yesus. Amin. Jadi aku bilang kayak gitu deh. Oke, dia bilang, kalau gitu saya mau coba. Saya Saya akan beritakan Injil, ya apa yang terjadi. Tahu nggak, itu di daerah yang banyak sekali belum pernah dengar nama Yesus. Dia beritakan Injil untuk pertama kali, itu ratusan orang hadir. Dan itu kalau kadang-kadang lihat wajah mereka kita bisa takut gitu kan, tapi dia berani beritakan Injil. Tahu nggak yang terjadi? Musishat terjadi. Banyak yang udah kena stroke nggak bisa berjalan kembali. Ada yang punya tumor di lehernya hilang itu. Dalam berapa saat pun hilang, dia nangis bersaksi. Ada begitu banyak musishat yang terjadi. Padahal yang beritakan Injil pertama kali gugup, ya kan? Semua nggak mungkin sesuai yang kita katakan. Kenapa masih bisa terjadi? Karena sumber musishat itu adalah Yesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Jadi bagusnya kalau hari ini ada yang jangan lihat saya ya.
Jangan merasa, oh ini Miracle Sunday karena Susan datang, dia biasanya layani kesembuhan. Saya ada nggak ada, it's okay gitu kan. Amin. Mungkin ada pun yang lebih suka, oh ya. Kita dengar, oh sebelum mereka terima itu ada doa puasa, itu yang saya masih kurang. Ya kan? Oh mereka sebelum terima mukjizat gitu, terima firman Tuhan, lakukan ini, lakukan. Tapi nggak sadar kenapa setiap kesaksian berbeda, ya kita pun cara kita respon dengan Tuhan kita terima itu berbeda. Kita selalu salah, mau meniru yang orang lain lakukan, mau copy. Padahal Alkitab nggak pernah minta kita copy. Amin. Jangan copy dua orang ini ya, hanya duduk, nggak lakukan apa-apa ya. Kan jangan copy ya. Hanya yang bisa bawa miracle itu terjadi, Yesus. Amin. Jadi kita selalu kayak salah pandang bagaimana mereka terima atau bagaimana mereka lakukan. Yesus, saudara memiliki Yesus, saudara bisa terima mukjizat. Saudara memiliki Yesus, saudara bisa lakukan mukjizat, melayani mukjizat. Amin. Saya pun mau kita perhatikan responnya Petrus dalam kisah ini. Kalau kita lanjut dengan ayat itu tadi di Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3. Ini benar-benar espresso yang lagi bicara nih. Aku nanti setiap minggu mau minum espresso sebelum khotbah ini. Kalau saudara mau tahu kenapa di God's Beloved Church ini semua pengkhotbahnya bisa rapi gitu. Ada kopi di luar. Orang ini setelah ditolong berdiri, dia mencoba berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat melihat itu dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub, terkenang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka heran, wow, shock, wow, heran. Memang miracle ini bisa buat orang heran. Makanya sangat penting, kita kan orang percaya, orang yang mengerti kasih karunia, orang yang mengerti perjanjian baru. Sayang sekali kalau kita tidak menerima atau membawa mukjizat keluar kepada orang lain. Ini satu hal yang sebenarnya dunia menunggu. Ini kadang-kadang bisa buat orang yang selama ini gak mau dengar, hati yang keras, pikiran yang gak mau terima. Saat mereka terima mukjizat dan mereka tahu mereka belum percaya, gak logika, gak apa. Yesus hanya karena Yesus sayang mereka terima. Itu justru yang buat mereka mau terima, mau percaya. Amin. Jadi kadang-kadang kan kita masih halangi diri. Oh saya bisa terima berkatnya Tuhan, saya bisa terima mukjizat. Oh tapi melayani kepada orang lain belum siap. Stop itu. Stop. Apalagi kalau saudara tahu oleh darah Yesus sudah jadi benar. Apakah saudara sudah percaya ya? Sudah jadi ciptaan baru. Amin. Sudah menerima rohnya di dalam kita. Jadi jangan buat mukjizat itu kayak satu level yang di atas. Yesus nggak pernah katakan hanya pastor, hanya penginjil atau apa yang melakukannya. Yesus berkata tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Amin. Nah kalau kita mau orang heran-heran dengan Yesus, salah satu cara itu adalah mereka menerima mukjizat. Padahal mereka bukan orang kadang-kadang gereja, bukan orang Kristen, bukan orang yang tahu apa-apa. Dan itu yang buat mereka memang wow. Saya pernah ketemu teman, ini pun ada banyak mukjizat itu kesembuhan, tapi ada yang enggak. Saya pernah kunjungi satu teman, dia ada masalah. Dia bilang, Susan sorry aku senang kamu datang, tapi aku lagi masalah keuangan. Begitu besar, ada hutang, ada ini. Aku stres gitu, benar-benar stres. Aku tanya, boleh gak aku doain kamu? Dia bukan orang Kristen. Dia bilang, boleh, aku doain dia. Tahu gak, aku doakan yang sederhana. Aku gak ada, gak ada ya, simple ya.
Berapa kalimat, tapi dia mulai nangis. Saat aku amin, dia lari ke kamar mandi cuci muka. Dia nggak mau aku lihat dia nangis gitu kan. Nah, 2 minggu kemudian aku datang lagi ke rumahnya. Kali ini dia lari keluar, pelukin aku. Susan, kamu tahu nggak ya? Setelah kamu berdoa, semuanya berubah. Aku bisa menutupi semua hutang itu. Aku udah oke, semuanya berubah. Terus dia tanya gini, aku mau tanya. Aku bukan orang Kristen, aku gak percaya Tuhanmu. Kenapa dia mau menolong aku? Kan? Bisa saya di situ kan ceritakan karena dia mengasihimu. Oh, haleluya. Akhirnya dia jadi orang percaya. Itu kenapa? Jadi kadang-kadang jangan halangi diri. Kenapa? Dengan miracle, dengan terima. Sayang lo udah anak Tuhan. Itu semua milikmu. Itu semua hakmu. Jangan halangi dirimu momennya susah untuk terima. Tapi jangan juga halangi dirimu melayani kepada orang lain. Karena saya lihat di sini orangnya, kadang-kadang kita pikir ya, orangnya ini kan fokus kepada Petrus enggak. Mereka buat dia fokus kepada Yesus. Jadi ini keberanian kita keluar ya. Keberanian kita adalah kita tahu setiap orang yang kita jumpai, Yesus mau setiap orang itu terima keselamatan dan kesembuhan. Semuanya dia udah bayar dengan kayu salibnya. Amin. Jadi kadang-kadang kita bilang begitu, bisa nggak mereka percaya, bisa nggak mereka sembuh, bisa nggak ini terjadi, bisa nggak mujizat terjadi. Ingat hatinya Yesus. Kebaikan hati Yesus itu seharusnya buat kita berani. Saya bisa masuk setiap kamar rumah sakit di mana saya masuk doain orang. Saya selalu mengingatkan diri dulu. Saya nggak bisa jamin itu mujizat pasti terjadi pada hari itu atau apa yang terjadi. Tapi saya tahu ini, saya yakini satu hal ini. Yesus mengasihi orang ini. Dan Yesus mau orang ini selamat dan sembuh. Dan itu yang buat saya berani ambil langkah, ceritakan Injil atau melayani mereka, doakan mereka. Jadi jangan kita masih kayak menahan diri dengan sesuatu yang sudah jelas-jelas dari hati Yesus. Amin. Kalau kita lihat di akhir pasal ini, jangan takutlah saya nggak khotbah sampai 3 jam. Ini hanya berapa ayat lagi. Karena itu orang tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak itu yang sangat keheranan itu datang menemui mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu. Nah ini, mereka belum datang kayak menyembah Petrus. Mereka belum datang buat yang aneh-aneh. Mereka hanya menetap, hanya memandang Petrus. Wow, siapa ini? Orang ini siapa pemujizat gitu kan? Nah ini yang Petrus berkata. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menetap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Jadi dia tahu itu 100% oleh Yesus. Amin. Petrus pun tahu orang ini gak layak terima, aku pun gak layak layaninya. Petrus kan ini bukan saja nelayan dari dulu, ini adalah orang gak terlalu lama setelah dia akan menyangkal Yesus. Petrus sadar, ini 100% karena Yesus. Jadi kita harus sama di situ juga, mau terima mujizat, mau melayani mujizat, dan selalu 100% karena Yesus. Dan yang luar biasa nih, semakin kita sadar itu 100% dari Yesus, semakin kita akan kembalikan kemuliaan 100% kepada Yesus. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita kadang-kadang tahu keselamatan, oh ya semuanya oleh kasih karunia. Tapi saat melayani mujizat, kadang-kadang ada acara ya. Kalau aku bawa siswa, kadang-kadang ada yang pinginnya tahu, oh yang itu persaksi tadi sembuh, aku yang doain. Ya kan? Atau mereka tanya, oh ya tadi ada yang bersaksi, siapa yang doain? Gitu. Jangan kita suka seperti itu, gak masalah siapa yang doain. Amin. 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 Saya kemarin ada di Surabaya, kami lakukan juga acara mujizat gitu kan, kesembuhan gitu kan. Yang lucunya tuh di awal acara ada siapa yang doain, di tengah acara ada siapa yang doain, di akhir acara ada siapa yang doain. Sebelum dia naik pangkat, aku udah doain. Mungkin di dalam malam itu ada 5 orang yang doakan dia. Nah masalah dia berdiri di atas, dia sembuh. Hanya yang penting apa? Kalau ditanya siapa yang sembuhkan, dia jawab Yesus. Amin.
Amin. Gak masalah melalui berapa mulut, berapa tangan, berapa siapa. Ya kan? Yang pentingnya itu Yesus. Haleluya. Amin. Jadi Petrus pun gitu. Dia pun heran lihat orangnya. Jangan pikir karena saya lebih kudus. Amin. Saya lebih benar. Jangan lihat saya. Mana mungkin kita ini lakukan mukjizat. Cobalah. Mana mungkin. Amin. Ya kan? Yes. Makanya semuanya karena Yesus. Saudara pun kadang-kadang merasa, lihat orang sakit atau lihat orang perlu mukjizat, mau doain gitu, kadang-kadang merasa, mana mungkin aku lakukan? Ya mana mungkin. Tapi Yesus bisa. Amin. Saya mau tutup hari ini dengan satu ayat, tim worship boleh naik. Gak sampai 3 jam. Espressonya mungkin udah saya sampai mulai menurunnya. Sebenarnya saya merasa semakin kita bicarakan mukjizat, di ujung-ujungnya nggak bicarakan mukjizat lagi. Di ujung-ujungnya lupakan mukjizat, fokus Yesus. Amin. Karena kalau kita buat orang lain jumpa dengan Yesus, mukjizat terjadi. Nah ini satu ayat, saya temukan berapa bulan yang lalu di Passion Translation, ini bahasa Inggris. Sejak saya baca ayat ini, hanya ini yang muncul-muncul terus gitu kan. Saya baca kemarin di Passion Translation itu dari Mazmur, Psalms ya, 86 ayat yang ke-8. Saya masih bisa bahasa Inggris ya, oke. God, there's no one like you. There's no other God as famous as you. You outshine all others. Jadi kan gak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Amin. Nah berkata seperti ini. And your miracles make it easy to know you. Dan mukjizatmu membuatnya mudah mengenal Engkau. Nah kalau saat kita berpikir mukjizat itu karena kita yang layak, kita yang lakukan sesuatu, imannya kita, itu buat kita nggak mengenal Tuhan, buat memandang diri. Oh karena saya begini, atau mungkin saat mereka doakan mereka begini. No. Seharusnya mukjizatnya Tuhan gak ada logika. Gak ada resepnya. Gak ada ini, mungkin kita gagal semua. Orang-orang yang saya ceritakan hari ini, bukan saja 2 bapak ini yang lumpuh, yang Yohanes, yang Kisah Para Rasul, saya juga gagal dalam semua. Tapi kenapa masih terjadi? Karena itu hati Yesus bagi kita. Yesus adalah sumber mukjizat. Dan dia beri mukjizat itu bukan karena mereka semua checklist dalam interview. Oh lulus, Gak ada, satu pun gak ada. Tapi itu karena itu hati dia bagi kita semua. Dan bukan saja bagi kita. Hati dia bagi mereka yang di luar. Jadi saya buat seperti ini ya. Dalam ayat ini berkata, and your miracles make it easy to know you. Jadi saya pikir seperti ini. Miracles make it easy to know him. Mukjizat itu memang buatnya mudah kita mengenal hati dia. But knowing him makes miracles easy. Tapi terbaliknya bagi kita. Saya percaya banyak kita di sini bukan belum mengenal Yesus, sudah mengenal. Nah seharusnya semakin mengenal dia, semakin itu mudah mukjizat mengalir. Karena kalau kita mengenal dia, kasih karunia-Nya, kebaikan, kasih-Nya bagi kita, seharusnya kita tahu dia bukan menahan-menahan sesuatu. Malah dia suka berikan segala sesuatu bagi kita. Jadi mungkin bagi mereka yang di luar belum mengenal dia, perlu mukjizat mengenal. Itu mudah buat miracle itu, buat itu lebih gampang. Oh dia baik. Tapi bagi kita, sejak kita mengenal hatinya, alami kebaikannya, alami anugerahnya, alami kasih dan kuasanya. Dan seharusnya itu buat kita lebih lagi easy menerima ataupun melayani kepada orang lain. Amin. Kalau dia pun gak menahan-menahan, sama juga kita gak. Izinkan itu keluar. Amin. Saya minta semua untuk bangkit berdiri.
Hari ini kita akan berdoa. Saya percaya akan ada yang terima mujizat. Tapi sebenarnya saya mau katakan ini ya. Menurut saya ya. Kita sebagai anak Tuhan, selama-lamanya boleh terima mujizat. Tetapi, mujizat itu artinya lagi ada krisis sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya kita boleh terima mujizat. Kapanpun itu selalu ada bagi kita. Tapi kehendak Tuhan yang lebih baik bagi kita anaknya, tidak perlu mujizat lagi. Tapi hidup dalam berkatnya. Hidup dalam berkat tanah perjanjiannya, promised land. Hidup dalam berkat perjanjian baru. Hidup di dalam berkat di mana tidak perlu lagi mujizat. Tapi kalau saat perlu mujizat ya boleh terima. Tapi lebih seringnya belajar hidup dalam berkat yang sudah disediakan. Dan tidak sampai selalu perlu mujizat. Nah, hari ini kalau kita perlu, terimalah. Gak pernah ada batasnya, gak boleh terima lagi gitu kan, gak. Tetapi saya percaya lebih lagi, yang masih perlu mujizat itu, seperti kisah ini semua. Mereka yang di luar. Jadi kalau saudara perlu apapun hari ini dari Yesus, terimalah. Itu hakmu, terimalah. Ya, terimalah. Tapi saya berharap ini berikan keberanian kepada kita. Kita pun gak perlu mujizat, kita hidup dalam berkat Tuhan gak sampai selesai di situ. Karena banyak orang di luar masih perlu mujizat untuk mengenal Dia. Amin. Nah hari ini kalau kita berdoa terima mujizat, saya tidak akan memanggil Bapak Ibu Saudara ke depan. Saya harap sudah jelas dari khotbah ini tidak perlu tangan saya. Amin. Tidak ada yang saya bukan orang yang bisa melakukan mujizat. Saya orang yang hanya tahu Yesus, sumber mujizat. Membawa nama Yesus dan semuanya dari Dia. Jadi mari kita saat ini ambil waktu terima. Apapun situasimu, apapun keadaanmu. Mungkin ada di antara kita yang sakit di dalam tubuhmu. Mungkin ada di antara kita yang keadaan yang lain. Sudah putus asa. Sudah kayak rasa lelah, depresi. Sudah dalam keadaan frustrasi. Mungkin ada yang dalam keadaan hutang atau sesuatu yang lain. Mungkin ada masalah dalam keluarga atau sesuatu yang perlu mujizatnya Tuhan. Kabar baiknya hari ini, gak harus datang kepada Tuhan memenuhi checklist. Gak datang kepada Tuhan harus lulus interview. Gak datang kepada Tuhan harus membuktikan sesuatu. Tapi semuanya karena kasihnya, hatinya, kasih karunia bagi kita. Dengan yang tidak logika pun. Dia mau melakukan mujizat di antara kita. Jadi Yesus, kami saat ini memandang Engkau. Hanya Engkau, sumber mujizat. Dan kami mengenal hatimu, sudah terbukti di salibmu. Hatimu yang sungguh-sungguh rela lakukan apapun, yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau rela menderita supaya kami tidak harus menderita. Engkau rela jadi sakit supaya kami sembuh. Engkau rela miskin supaya kami kaya. Engkau rela terkutuk supaya kami diberkati. Engkau rela menjadi dosa supaya kami menjadi benar. Jadi kami saat ini mau terima. Bukan karena kelayakan kami. Bukan karena apapun, kami pun gak mau memandang diri. Kami katakan sepenuhnya semuanya 100% karena siapakah pribadimu Yesus. Kami mau terima. Kami mau terima mujizatmu. Kami mau terima. Terima kasih Yesus. Kalau ada yang sakit dalam tubuhmu, saya percaya saudara gak perlu tangan saya, gak perlu siapa-siapa.
boleh taruh tanganmu sendiri. Kalau sering migrain, taruh di atas kepala. Kalau itu mata, taruh di atas mata. Kalau itu punggung, taruh di situ. Kalau itu kaki, taruh di situ. Kalau itu tangan satu lagi, taruh di situ. Kalau itu bukan ada organ-organ di dalam, itu jantung atau liver atau hati. Dan saat ini, dalam nama Yesus, nama yang di atas setiap nama yang lain. Nama yang di atas setiap nama sakit penyakit atau apapun yang mau mengganggu tubuh mereka. Saya perintahkan saat ini di dalam nama Yesus, keluar. Keluar. Dan tidak boleh mengganggu tubuh mereka lagi. Tidak boleh hadir di situ lagi. Saya perintahkan kesembuhan dari kepala sampai kaki. Setiap bagian tubuh, setiap tulang, setiap organ, setiap bagian saat ini dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Keluar. Bahkan saudara punya kuasa sendiri. Saudara bisa katakan, get out of my body. Keluar. Dalam nama Yesus. Dan bagi yang perlu mukjizat yang lain, terima. Terima saat ini, percayalah. Sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang dihadapi, pergumulanmu, situasimu, percayalah. Karena ada Yesus sudah selesai itu. Haleluya. Dan saya minta semua orang yang percaya boleh angkat tanganmu. Karena Yesus katakan, tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Banyak tanda, di antaranya yang terakhir dia katakan, mereka meletakkan tangan di atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Jadi orang percaya yang mengangkat tanganmu saat ini, percayalah perkataan Yesus, itu bukan perkataan Susan Hoover. Melalui tanganmu ini, orang lain akan sembuh. Tubuhmu sendiri bisa sembuh, ya itu baru. Tapi orang lain juga bisa sembuh. Itu Yesus yang mengatakan, gak masuk akal tanganmu ini biasa. Ya saya tahu tanganku ini juga biasa. Tapi itu karena ada Yesus. Karena ada Yesus. Jadi terima kasih Yesus. Tangan-tangan ini yang kami mengangkat kepadamu saat ini. Tangan orang percaya adalah tanganmu di dunia ini. Dan terima kasih kami percaya Tuhan, tangan ini ada kuasa. Tangan ini ada urapan. Kami merasa atau tidak merasa. Ini adalah firman-Mu, janji-Mu. Kalau kami meletakkan tangan ini di atas orang sakit, mereka akan sembuh. Jadi saya bersyukur Tuhan, mulai hari ini Miracle Sunday, ada Miracle Monday, ada Miracle Tuesday, ada Miracle Wednesday. Itu sampai sepanjang minggu. Kemanapun kami pergi, aktivitas biasa pun, kami akan membawa miracle. Kami akan membawa mukjizat-Mu. Saya percaya Tuhan, melalui God's Beloved Church keluar minggu ini, akan ada banyak orang heran-heran dengan Yesus. Mereka akan heran-heran. Orang biasa membawa kuasa yang luar biasa. Orang biasa membawa mukjizat kemanapun mereka pergi. Kami deklarasi di rumah kami, di kantor kami, di marketplace, kemanapun kami pergi. Tanda-tanda mukjizat mengikuti kami. Karena Engkau Yesus ada. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu bukan susah-susah. Mukjizat itu mengalir daripada siapakah pribadi Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada mukjizat terjadi. Jadi terima kasih Tuhan, kami tidak akan ditipu lagi. Mukjizat itu susah-susah. Karena di mana ada Yesus, ada mukjizat terjadi dalam hidup kami. Dan kami pun membawa ke banyak-banyak orang di luar. Terima kasih Tuhan, kami sadar 100%
oleh Engkau. Dan kemuliaan 100% kembali kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan saja untuk kami bisa terima mukjizat hari ini. Terima kasih karena mukjizat-mukjizat yang akan terjadi. Oh, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.